bertemu lagi dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca sabda Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran 21 ayatnya 1 sampai ayat 11. Lembaga Indonesia memberikan judul tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberi kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita saat ini, memanusiakan manusia. Pada dasarnya perbudakan bukanlah menjadi kehendak atau tidak menjadi perintah Allah. Namun dalam bacaan saat ini merupakan kondisi yang sedang terjadi pada kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Allah mengkritisi suatu budaya yang menerima perbudakan sebagai hal yang wajar, dianggap sebagai kelaziman. Allah menerapkan prinsip belas kasihan terkhusus dalam kasus perbudakan. Walaupun Allah tidak secara langsung menghapuskan kejahatan seperti perbudakan dan poligami di Israel, namun Allah membuat peraturan agar lebih memanusiakan budak. Pada satu sisi Allah bukanlah menjadi cita-cita Allah perbudakan itu. Di sisi lain Allah seakan mengizinkan oleh karena kekerasan hati manusia. Dalam kehidupan bangsa Ibrani kuno, menjual diri sebagai budak adalah cara bertahan hidup agar mendapat makanan dan perlindungan dari tuannya. Tuannya bisa memperkerjakan budak hanya 6 tahun, dan tahun ke-7 atau tahun Sabat, budak tersebut akan menjadi orang bebas. Bila tuannya memberikannya istri dan melahirkan anak, maka istri dan anak tersebut tetap merupakan milik tuannya. Pilihan ada pada budak yang telah bebas tersebut. Apakah ia memilih menjadi orang merdeka atau menjadi budak seumur hidup agar bisa bersama istri dan anak di rumah tuannya? Sekalipun sebagai budak, status dan hubungan budak dengan istri dan anaknya dihormati. Untuk budak perempuan, khususnya, tuannya wajib melindungi dan memperlakukan mereka selayaknya. Bila kewajiban tuan itu diingkari, budak perempuan boleh ditebus, bahkan diizinkan kembali menjadi orang merdeka tanpa membayar tebusan. Hukum yang dibuat Allah jelas sekali sebagai wujud dari revolusi mental budaya saat itu. Budak yang sering tidak dihargai, bahkan tidak dianggap, kemudian diubah oleh Allah dengan membuat peraturan-peraturan
sehingga budak diperlakukan dengan baik dan mendapat perlindungan dari tuannya. Orang Israel yang bisa membeli budak bukan berarti bisa bertindak semena-mena dan memperlakukan budak seperti hewan. Seorang tuan dari budak haruslah memperlakukan budaknya dengan penuh belas kasih dan membiarkan budak mendapatkan haknya. Perbudakan di era saat ini memang terlihat sudah tidak ada. Namun jika diperhatikan, perbudakan di era saat ini sebenarnya masih berlangsung, namun dengan cara yang lebih halus. Perbudakan zaman sekarang dapat kita lihat dari sikap mengeksploitasi, memeras tenaga orang lain, harta, sumber daya, pihak yang lebih lemah. Buruh murah di negeri sendiri, perbudakan dalam bentuk prostitusi, tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap bawahannya. Bila saat ini kita memiliki pegawai, hargilah tenaga dengan upah yang pantas. Perlakukanlah ia selayaknya manusia. Ubahlah tujuan kita dengan tidak hanya mencari keuntungan diri sendiri, namun lebih ke arah untuk dapat membuat kehidupan bawahan atau pegawai menjadi lebih baik. Hal ini mengingatkan kita betapa pentingnya sikap memanusiakan manusia, yang artinya bahwa kita menyadari bahwa siapapun orang yang ada di sekitar kita, apapun kondisi dan derajatnya, dia adalah manusia yang sama halnya dengan kita. Oleh karena itu, marilah kita lebih dapat memanusiakan manusia terhadap mereka-mereka yang berada lebih di bawah kita atau bahkan seringkali tidak dianggap oleh banyak orang. Kiranya hal ini semakin membawa kita menjadi pribadi yang bisa menghargai orang lain, dan kiranya melalui perubahan sikap hidup kita, hal itu juga menular bagi siapapun yang ada di sekitar kita, sehingga sikap memanusiakan manusia akan terwujud dalam kehidupan di sekitar, akan di negara kita ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.